Alhamdulillah wa syukrulillah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una ya Rahman ya Rahim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita banyak mensyukuri nikmatnya, semakin banyak pula anugerah Allah untuk kita semuanya dalam kehidupan dunia ini. Berbagai bentuk kebaikan-kebaikan dalam kehidupan akhirat kelak akan Allah siapkan berbagai macam kenikmatan dan kemuliaan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda junjungan alam, teladan sepanjang zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus menerus kita mengungkapkan kecintaan, kemuliaan kepada Nabi dengan mengucapkan salawat dan salam, dengan terus menerus mengamalkan semua tuntunannya, sunnah-sunnahnya. Insya Allah semuanya dalam rangka kita layak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Majelis tafsir pada hari ini akan membahas surat As-Saffat dari ayat pertama sampai dengan ayat 20. Secara ringkas, surat As-Saffat adalah surat yang ke-37 dalam susunan mushaf kita. Terdiri dari 182 ayat, dikategorikan makkiyah oleh para ulama. Berarti pembahasannya tentang akidah, keimanan, mengagungkan Allah dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Dikategorikan surat makkiyah oleh para ulama, berarti fokus pembahasannya tentang akidah, tentang keimanan kepada Allah. Meskipun surat ini berjumlah 182 ayat, namun dikategorikan oleh para sahabat Nabi SAW dalam konteks takhfif, surat yang ringan yang biasa dibaca oleh mereka, diperintahkan oleh Nabi untuk dibaca dalam sholat-sholat para sahabat. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bitakhfif, memerintahkan untuk mengimami sholat dengan bacaan surat-surat yang ringan. Namun Nabi juga membaca surat As-Saffat ketika mengimami sholat kami, yaitu hadis Imam An-Nasai. Sehingga kategori ringan dan berat, panjang dan pendeknya surat tergantung kepada keadaan, baik imam maupun makmum. Tentu masing-masing baik imam dan makmum memiliki kesepakatan untuk surat yang dibaca dalam sholat-sholat mereka. Majelis kita pada pagi hari ini akan membahas beberapa pembahasan. Ayat 1 sampai ayat ketiga berbicara tentang sumpah Allah dengan malaikat-malaikatnya. Ayat 4 sampai dengan ayat 7 berbicara tentang beberapa sifat Allah dan bukti-bukti kekuasaan Allah. Sedangkan ayat 8 sampai dengan ayat 10 dibahas bagaimana setan berusaha mencuri dengar informasi dari langit, wahyu Allah untuk para malaikat, sehingga mereka dikejar dan dilempar oleh bintang yang menyala sampai mereka terbakar. Pembahasan terakhir tentang sikap orang-orang musyrik terhadap hari kebangkitan dan bagaimana mereka menyesal di hari akhirat kelak ketika melihat apa yang akan Allah berikan, apa yang Allah balas atas perbuatan mereka dalam kehidupan dunia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa, faz-zajirati zajra, fattaliyati dhikra. Inna ilahakum lawahid, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq.
Sadaqallahul azim. Kita awali dari surat As-Saffat ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. Allah bersumpah dengan malaikat-malaikatnya. Sumpah Allah yang pertama adalah demi malaikat-malaikat yang selalu berbaris bersaf-saf, teratur dan rapih. Sampai dikatakan oleh Nabi SAW bahwa di antara keutamaan Nabi dan umatnya dijadikan saf mereka di dalam sholat sebagaimana safnya malaikat-malaikat. Sehingga kita berusaha untuk merapihkan sholat kita, merapihkan saf di dalam sholat kita, karena itu termasuk kesempurnaan di dalam menunaikan ibadah sholat. Dikatakan pula oleh Nabi SAW, berbarislah kalian di dalam sholat kalian seperti barisnya malaikat yang bersaf-saf dengan rapih. Ini merupakan perintah Nabi kepada kita bagaimana di dalam sholat kita berusaha untuk berbaris secara rapih, bersaf secara rapih, karena itu adalah sebagaimana rapihnya saf malaikat-malaikat Allah yang mulia. Fazajirati zajro, demi malaikat yang selalu mencegah dengan sungguh-sungguh dari yang pertama terjadinya musibah, terjadinya bencana kepada manusia. Karena di antara tugas malaikat adalah yahfazuna min amrillah, mereka menjaga manusia sesuai dengan perintah Allah. Atau yang kedua, demi malaikat yang mencegah dengan sungguh-sungguh dari perbuatan mungkar. Malaikat mencegah manusia dari perbuatan mungkar. Namun ada setan yang menggoda manusia, yang menjerumuskan manusia ke dalam kemaksiatan dan dosa. Manakala manusia kuat menahan dirinya dari godaan setan, maka ia akan terhindar dari perbuatan dosa. Namun manakala ia tidak tahan dengan godaan setan, maka manusia pula melakukan dosa dan kemaksiatan. Fattaliyati dzikra, demi rombongan malaikat-malaikat yang selalu membacakan peringatan. Di antara peringatan adalah wahyu Allah yang Allah perintahkan kepada malaikat untuk disampaikan kepada para nabi, utusan-utusan Allah. Barulah kemudian Nabi menyampaikan peringatan Allah, Nabi menyampaikan petunjuk Allah kepada umatnya. Begitulah malaikat-malaikat diberikan oleh Allah perintah untuk menyampaikan petunjuk-petunjuk Allah, menyampaikan pesan-pesan Allah, menyampaikan hidayah Allah melalui nabi-nabi utusan Allah, kemudian kepada kita umat manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Was-saffat berasal dari kata saf yang artinya barisan, yang artinya saf. Malaikat selalu berada dalam saf yang rafi. Malaikat selalu berbaris manakala mereka hendak menjalankan perintah Allah. Malaikat pula berbaris untuk mendapat perintah Allah Subhanahu wa taala. Sumpah Allah Subhanahu wa taala di ayat pertama dan ketiga dijawab oleh Allah di ayat yang keempat dan yang kelima, yaitu bahwa Allah benar-benar Tuhan yang Maha Esa. Inna ilahakum lawahid. Dalam kaidah ilmu tafsir, bahwa sumpah di dalam awal-awal surat akan dijawab dengan ungkapan Allah Subhanahu wa taala tentang sifat-sifatnya, tentang Al-Quran, tentang beberapa yang merupakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah sampaikan jawabul qasam, jawab atas sumpah di ayat pertama, kedua, dan ketiga adalah bahwa Allah Tuhan yang Maha Esa. Dalam pandangan para ulama tafsir, Allah Maha Esa dalam mencipta, dalam mengatur, dalam melakukan apapun terhadap manusia. Allah Maha Esa di dalam mencipta makhluknya, Maha Esa di dalam mengatur makhluknya, Maha Esa pula di dalam berbuat kepada seluruh makhluk-makhluknya yang kita kenal dengan masyiatullah. Semuanya berada dalam kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Allah sampaikan tentang dirinya di ayat yang kelima, bahwa Allah lah Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya.
serta Allah lah Tuhan tempat terbitnya seluruh makhluk-makhluk Allah seperti matahari, bulan, bintang, planet, dan benda-benda langit lainnya. Inilah beberapa tanda kekuasaan Allah dalam penciptaan, tanda keesaan Allah dalam penciptaan. Allah lah yang Maha Esa mencipta langit dan bumi dan seluruh makhluk yang ada di antara keduanya. Allah pula Maha Esa untuk mencipta dan menguasai seluruh penjuru alam ini. Di antaranya yang disebutkan di ayat kelima adalah tempat-tempat terbitnya matahari setiap hari sepanjang tahun. Semuanya menunjukkan kekuasaan dan kebesaran Allah serta keindahan dari semua ciptaannya yang tidak akan pernah mungkin dapat ditiru oleh siapapun sampai hari kiamat. Allah tidak menyebutkan belahan barat karena ini merupakan permisalan. Ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan tentang beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah langit Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah hiasi dengan bintang-bintang. Inna zayyanna as-sama'ad dunya bizinatinil kawakib. Sesungguhnya kami telah menghias langit dunia ini, langit yang terdekat dengan bumi, dengan hiasan-hiasan bintang dan planet-planet yang begitu amat sangat indah. Di ayat ini Allah menambahkan bukti-bukti tentang kekuasaannya, yaitu Allah menghias langit dengan planet-planet yang demikian indah yang jumlahnya tidak terbilang. Siapa yang memandang langit di waktu malam atau di waktu yang sangat indah, maka ia akan melihat kekaguman dari semua keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata lain, lisannya akan mengungkapkan tasbih kepada Allah. Ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina azaban nar. Demikian agung, demikian indah, demikian teratur semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keteraturan, keindahan, dan keagungan adalah tanda keagungan serta kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi bintang yang lain selain daripada menjadi penghias dari langit Allah yang indah adalah untuk menjaga langit dari setiap setan yang durhaka wa hifdzam min kulli syaitanim marid. Ada setan-setan yang berusaha mencuri dengar kabar-kabar yang Allah sampaikan kepada malaikat-malaikat yang akan terjadi kepada semua makhluknya. Karenanya Allah siapkan bintang-bintang ini untuk merajam setan, untuk menghalau dan mengusir setan yang hendak mencuri-curi dengar. Karena mereka, apabila setan mencuri dengar dari informasi-informasi Allah kepada malaikat, maka mereka akan menyampaikannya kepada manusia, sehingga manusia meyakini bahwa mereka mengetahui masa yang akan datang. Mereka akan meramal masa yang akan datang. Padahal tidak ada yang tahu masa yang akan datang melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, setan yang berusaha mencuri-curi dengar akan dirajam oleh bintang yang menyala, akan dikejar, akan dibakar, sehingga setan tidak akan mampu mencuri dengar kabar berita yang Allah sampaikan kepada malaikat-malaikat. Di ayat ke-8 Allah jelaskan kembali bagaimana setan-setan itu berusaha mencuri dengar. Maka setan-setan tidak akan dapat mendengar pembicaraannya para malaikat, dan karena mereka akan dilempari oleh bintang dari segenap penjuru untuk mengusir mereka, dan pada akhirnya mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, azab yang berkekalan untuk setan-setan. Di sini Allah ingatkan bahwa setan-setan adalah makhluk yang sangat terkutuk, yang sangat dibenci oleh Allah, karena mereka berusaha mencuri informasi, mencuri wahyu Allah kepada malaikat-malaikatnya. Karena ini merupakan salah satu tanda dari kekuasaan Allah. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi masa yang akan datang melainkan Allah. Jika ada makhluknya yang berusaha mencari tahu,
maka Allah amat sangat murka. Di antara kemurkaan Allah kepada setan adalah saat mereka berusaha mencuri dengar, maka Allah akan lempar mereka, Allah akan bakar mereka dengan bintang-bintangnya. Sehingga di antara fungsi bintang, selain dari menghiasi langit yang indah, juga Allah ciptakan untuk melempar setan yang berusaha mencuri-curi dengar. Benar ada setan yang kemudian secara sembunyi-sembunyi, secara rahasia berusaha mencuri pembicaraan itu. Maka saat itulah bintang-bintang akan mengejar mereka. Bintang-bintang yang menyala akan membakar mereka sehingga mereka kemudian terbakar dan seketika pula mereka mati dan tidak dapat lagi mereka mencuri-curi dengar pembicaraan Allah dengan malaikat-malaikatnya. Begitulah akibat dari setan yang berusaha mencuri dengar pembicaraan atau wahyu Allah kepada malaikat-malaikatnya. Akhirnya mereka akan dirajam oleh bintang, dibakar oleh bintang, dan mereka akan terbakar oleh bintang-bintang tersebut. Ayat 11 berbicara tentang orang-orang musyrik, bagaimana mereka tetap mengingkari adanya hari kebangkitan. Maka Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada orang-orang musyrik dalam bentuk pertanyaan. Fastaftihim ahum asyaddu khalqan amman khalaqna. Tanyalah kepada mereka, wahai Muhammad, apakah penciptaan mereka itu lebih sulit daripada penciptaan yang telah kami ciptakan, yaitu malaikat, langit, bumi, dan seisinya. Padahal Allah telah mencipta Nabi Adam, yaitu nenek moyang kita semuanya dari tanah liat. Allah memerintahkan Nabi Muhammad di ayat ini agar mereka memikirkan keingkaran mereka terhadap adanya kebangkitan. Bahwa sungguh mencipta manusia kembali lebih mudah dari mencipta langit, bumi, dan malaikat-malaikat Allah. Karena langit, bumi, dan malaikat adalah makhluk yang sangat agung, makhluk yang sangat mulia. Dikatakan di ayat 57 surat Al-Mu'min bahwa penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Disebutkan di surat Yasin ayat 81 bahwa Allah yang mencipta langit dan bumi, tentu Allah Maha Kuasa mencipta kembali manusia untuk kebangkitan, untuk kehidupan akhirat. Diingatkan pula tentang bagaimana proses penciptaan Adam yang Allah ciptakan dari tanah liat. Belum ada sebelumnya manusia yang Allah ciptakan. Namun Allah Maha Kuasa mencipta Adam dengan tangannya. Maka sangat mudah pula mencipta manusia kembali, membangkitkan manusia kembali di hari kiamat. Tetap saja orang-orang musyrik mengingkari hari kebangkitan. Sehingga inilah yang membuat Nabi Muhammad menjadi heran kepada mereka. Bukti-bukti sudah sangat banyak. Mereka pula dapat menyaksikan keagungan ciptaan Allah, kebesaran ciptaan Allah, atau tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun karena mereka tetap mengingkari, maka mereka pula menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai tuduhan dan ungkapan. Dikatakan Nabi seorang ahli sihir, Nabi seorang dukun, Nabi pula seorang yang sudah gila. Karena Nabi menyampaikan sesuatu yang menurut mereka tidak dapat dipercayai. Bagaimana mungkin ada kebangkitan, kata mereka, kalau kami sudah hancur luluh. Dikatakan bahwa mereka menghina Nabi Muhammad dengan mengatakan Nabi sudah gila. Nabi adalah tukang sihir karena menyampaikan sesuatu yang tidak akan mereka percayai sepanjang masa. Bahkan di ayat 13, wa idza dzukiru la yadhkur, apabila mereka diberi peringatan, mereka pula tidak mau mengindahkan, apalagi menerima peringatan, nasihat, ajakan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga sikap mereka terhadap tanda-tanda kebesaran Allah, sikap mereka kepada Nabi di ayat 14, wa idza ra'au ayatan yastasakhiru, apabila mereka diperlihatkan tanda kebesaran Allah, malah mereka memperolok-olok. Mereka malah menghina. Apabila mereka melihat suatu tanda kebesaran Allah, mereka memperolok-olokkan. Mereka tidak mempercayainya.
Bahkan mereka berusaha untuk menafikan seluruh tanda-tanda kebesaran Allah dengan ungkapan di ayat 15. Wa qalu in hadza sihrum mubin. Ini hanya sihir yang nyata. Ini bukan tanda kebesaran Allah. Ini bukan tanda keagungan Allah. Tapi ini rekayasa dari Nabi Muhammad dengan ilmu sihirnya. Sehingga semua tanda kebesaran Allah dianggap oleh orang musyrik sebagai sihir yang nyata. Yaitu rekayasa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian mereka pula kerap mempertanyakan kebangkitan. Dengan mereka mengatakan, apabila kami telah mati, kami telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah benar kami akan dibangkitkan kembali? Bagaimana pula dengan nenek moyang kami yang sudah sekian lama meninggal dunia, sudah sekian lama menjadi tanah, menjadi tulang belulang? Bagaimana mungkin mereka dibangkitkan kembali? Tentang mereka sendiri, mereka mengingkari kebangkitan. Ditambah dengan orang-orang sebelum mereka. Karena kalau mereka tidak dapat dibangkitkan, maka tentu nenek moyang mereka yang sudah sekian lama wafat, sudah sekian lama meninggal dunia, tidak mungkin dibangkitkan oleh Allah. Karena kerusakan sudah terjadi pada jasad mereka. Kerusakan, kehancuran sudah terjadi pada jasad mereka. Mereka lupa bahwa dahulu pun mereka tiada, maka Allah ciptakan. Allah Maha Kuasa menciptakan manusia dari tiada. Dan Allah pula Maha Kuasa mencipta kembali manusia dari ada. Meskipun hanya tanah, meskipun hanya tulang belulang. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa mencipta apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan akan ketidakpercayaan mereka dengan kebangkitan, yaitu dengan mengatakan na'am wa antum dakhirun. Sesungguhnya kalian tidak mau mempercayai adanya kebangkitan, maka kalian akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana di surat Al-Mu'min ayat 60, bahwa orang-orang yang sombong tidak mau mempercayai keagungan Allah, tidak mau mempercayai hari kebangkitan, mereka akan diwafatkan dalam keadaan hina. Mereka pula akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa antum dakhirun, dan kalian terhina karena kalian tidak mau mempercayai kekuasaan dan keagungan Allah. Kalian terhina, kata para ulama, karena kalian tidak mau mengikuti ajakan nabi-nabi Allah, utusan Allah. Kalian pula terhina karena kalian tidak beramal soleh di dunia, sehingga kalian mendapatkan hukuman yang berat di dalam neraka jahanam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kalau Allah menghendaki, sesungguhnya kebangkitan itu, kata Allah di ayat 19, cukup dengan satu teriakan, cukup dengan satu tiupan sangkakala, maka semuanya akan melihat kekuasaan dan keagungan Allah. Fa innama hiya zajratu wahidah. Cukup dengan satu tiupan, satu teriakan, maka semua manusia akan dibangkitkan. Sebagaimana sebelumnya, cukup dengan satu tiupan sangkakala, semua makhluk dibinasakan oleh Allah. Maka tiupan sangkakala yang kedua, semua manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat itulah barulah mereka menyesal. Barulah mereka menyesali diri mereka sendiri karena mereka mengingkari hari kebangkitan. Kalau mengingkari hari kebangkitan, berarti mereka tidak mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat, untuk kebangkitan nanti, menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di ayat 20 Allah menggambarkan penyesalan mereka dengan ungkapan mereka, wa qalu ya wailana hadza yaumuddin. Mereka berkata, alangkah celaka kami sekarang ini, karena inilah sesungguhnya hari pembalasan yang membalas semua perbuatan manusia. Saat itulah mereka meyakini bahwa benar apa yang Allah sampaikan, apa yang diberitakan oleh Allah, yang disampaikan oleh Nabi Allah, bahwa kebangkitan itu adalah
sebuah hal yang pasti terjadi, sehingga kita berusaha untuk membekali diri, mempersiapkan diri dengan berbagai ibadah dan amal soleh, agar pada saat kebangkitan kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah, agar kita dapat pula mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di dunia, dan kemudian kita dibalas oleh Allah dengan balasan kemuliaan, balasan kenikmatan, balasan yang berlipat ganda, dan pada akhirnya kita semuanya dilayakkan untuk mendapatkan kenikmatan, kemuliaan, dan keagungan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah untuk mempersiapkan berbagai macam bekal untuk kehidupan akhirat dari dunia kita, dari semua yang Allah anugerahkan kepada kita dalam kehidupan ini, dari harta kita, dari keluarga kita, dari tempat kita bekerja, dari pekerjaan kita, dari semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah anugerahkan untuk kita semuanya, karena semuanya adalah media kita untuk mendapatkan ridha Allah, rahmat Allah, dan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, jazakumullah khairan kepada seluruh pengurus Majelis Ta'lim Al-Kautsar, Ibu Ketua dan seluruh jamaahnya yang senantiasa memberikan kita kesempatan untuk bermajlis, untuk mendekat dengan kalamullah, untuk mendapatkan syafaatul Qur'an. Mudah-mudahan semuanya Allah ganti dengan yang lebih baik di yaumil qiyamah kelak. Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda, dan kita semuanya semakin dekat dengan Al-Quran, semakin dekat dengan rahmat Allah, semakin dekat dengan kemuliaan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.